Namun tangan dari Pak Joko tiba-tiba membelai pahaku dan mulai naik meraba ke bokongku. Entah kenapa aku tidak bisa melawan. Aku terdiam paku dan kenapa terasa nikmat. Aku berkeringat dan nafasku mulai berat. Halo, selamat datang di channel aku. Di sini aku berbagi kisah-kisah perselingkuhan yang berakhir penyesalan. Kisah ini diangkat dari kisah nyata. Cerita kali ini datang dari sebuah kampung kecil di pedesaan pelosok Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kisah ini tentang seorang perempuan bernama sebut saja Bunga. Dan aku akan bercerita dari sudut pandang adalah dia. Pagi itu, embun masih menempel di daun pisang. Ayam baru saja turun dari tenggeran. Aku duduk di beranda, menggoyang kaki pelan sambil menatap jalan tanah di depan rumah. Dari jauh terdengar roda gerobak kayu, suara yang sudah hafal oleh telingaku. Sayur, sayur segar, suara berat itu memecah sepi. Itu Pak Joko, pedagang sayur yang setiap pagi lewat depan rumah. Lelaki paruh baya, kulitnya legam terbakar matahari, suaranya dalam tapi hangat. Ada sesuatu dari caranya menyapa, membuat udara terasa lebih hidup. Ia berhenti di depan pagar. "Bu Bunga, masih mau bayam toh?" katanya sambil tersenyum. Aku berdiri, mengambil keranjang kecil dari dapur. "Iya Pak Joko, sekalian lombok sama tomat ya." Tangannya yang kasar menimbang sayur, gerakannya tenang. Aku memperhatikan diam-diam. Tidak tahu sejak kapan perhatianku pada lelaki itu jadi lebih dari sekadar pembeli penjual. "Suaminya lagi ke sawah, Bu?" tanyanya ringan. Aku mengangguk. "Iya, dari subuh." Ia hanya mengangguk, tapi tatapannya sesaat menahan pandanganku. Ada sesuatu di sana, bukan sekadar basa-basi. Aku cepat menunduk, pura-pura merapikan uang di tangan. Namun tangan dari Pak Joko tiba-tiba membelai pahaku dan mulai naik meraba ke bokongku. Entah kenapa aku tidak bisa melawan. Aku terdiam paku dan kenapa terasa nikmat. Aku berkeringat dan nafasku mulai berat. Pak Joko tak berhenti di situ dan makin liar. Dia memasukkan jemarinya ke dalam celan dalamku lalu memainkan klitorisku. Seketika cairan membanjiri seluruh celanaku dan tangan Pak Joko. Aku mendesah hebat. Ah. Sontak tiba-tiba Pak Joko menghentikan gerakannya dan mengakhiri kegiatannya. "Ini sayurnya, Bu. Nanti sore saya muter lagi kalau mau pesen buat besok." "Siap, Pak Joko. Hati-hati di jalan." Gerobaknya menjauh, tapi aroma tanah dan sayur segar itu masih tertinggal di udara. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Siang harinya Teguh pulang. Bajunya basah keringat, wajahnya teduh, tapi lelah. Ia meletakkan caping di kursi bambu dan duduk di sampingku. "Masak apa, Nduk?" Suaranya lembut. "Sayur bayam, Mas. Sama sambal tomat." Teguh tersenyum. "Wah, enak. Pakai tomat dari kebun kita?" Aku menggeleng. "Tadi beli dari Pak Joko." Mendengar nama itu, Teguh mengangguk santai. "Oh, yang jual sayur keliling itu ya? Orangnya rajin. Tiap hari lewat." Aku hanya menatap panci di dapur, berusaha menetralkan sesuatu di dada. Teguh tidak tahu apa-apa, dan aku pun tidak ingin berpikir macam-macam. Tapi sejak beberapa minggu terakhir, entah kenapa, suara roda gerobak itu lebih kutunggu dari panggilan suamiku sendiri. Sore turun perlahan. Langit berwarna oranye tua, burung-burung mulai pulang. Aku menyapu halaman ketika suara itu terdengar lagi. "Sayur, sayur sore." Kali ini nadanya lebih pelan, seperti sapaan rahasia. Aku menoleh, dan di sana ia berdiri. Pak Joko, dengan gerobak kecil dan senyum yang tak bisa kusebut hanya ramah. "Bu Bunga, saya pikir sudah ke dalam." "Kok masih nyapu?" "Belum, Pak. Debunya banyak." "Anginnya dari sawah makanya." Keras. Kami tertawa kecil, sekilas. Lalu hening sejenak. Hening yang aneh, karena di dalamnya ada desir yang tak bisa kusebut. "Pak Joko, capek keliling seharian?" "Iya, namanya juga kerja. Tapi kalau lewat sini,
Rasanya capeknya hilang. Aku pura-pura tidak mengerti. Loh, kenapa, Pak? Anginnya enak, halamannya rapi, jawabnya cepat, tapi matanya bicara lain. Aku ikut tersenyum. Oh, kirain kenapa? Ia menatapku lama, lalu menunduk mengambil satu ikat kangkung dari gerobak. Ini buat ibu gratis. Kangkung muda masih segar. Buat masak malam. Wah, nggak usah, Pak. Saya bayar. Ah, rezeki dari sawah banyak. Saya juga dapat lebih. Anggap saja hadiah sore. Aku akhirnya menerima. Jemariku dan jemarinya bersentuhan dan mulai memegang tangan dan meremas-remas tanganku. Tapi cukup untuk membuat udara di sekeliling berubah. Malamnya, ketika Teguh selesai makan, ia menatapku. Bunga, akhir-akhir ini kamu kelihatan sering melamun. Capek ya? Aku tersenyum menenangkan. Enggak, Mas. Cuma mikir besok mau nanam apa di kebun. Teguh mengangguk, lalu memegang tanganku. Kamu jangan kerja berat. Aku bisa urus semua. Kamu tinggal di rumah aja, istirahat. Tangannya hangat. Tapi entah kenapa, di balik kehangatan itu aku merasakan jarak yang tidak bisa kusebut. Mungkin karena terlalu lama bersama, kata-kata sayang kami jadi terasa seperti kebiasaan, bukan lagi degup. Setelah Teguh tidur, aku duduk di teras. Angin malam membawa suara jangkrik. Di kejauhan, aku mendengar suara roda kayu berderit perlahan. Atau mungkin hanya bayangan dalam pikiranku. Tapi suara itu cukup membuatku menatap jalan gelap di depan. Pagi datang dengan kabut tipis. Suara burung merenjak berkejaran di pohon randu. Aku menimba air, sementara matahari masih malu-malu di balik bukit. Air dingin menyentuh tanganku, tapi yang terasa justru hangat yang aneh di dada. Sejak sore kemarin, bayangan Pak Joko tidak mau pergi. Roda gerobak itu muncul lagi tepat ketika aku menjemur pakaian. Sayur segar. Aku berpura-pura tak mendengar, tapi langkahku pelan-pelan juga mendekat ke pagar. Pagi Bu Bunga, sapa Pak Joko. Pagi, Pak. Suara kami terdengar biasa saja, tapi udara di antara kami seolah menegang. Ia menatap jemuran di tanganku. Wah, bersih sekali. Ibu rajin. Aku tertawa kecil. Kalau nggak rajin, nanti Teguh ngomel. Suami yang beruntung, katanya lirih. Tatapannya tidak cepat beralih, dan aku tidak juga menghindar. Hanya beberapa detik, tapi cukup membuatku merasa seperti baru saja melakukan sesuatu yang seharusnya tidak. Aku cepat menunduk, menimbang-nimbang sayur. Kangkungnya masih segar, Pak. Segar, Bu. Sama seperti senyum ibu pagi ini. Aku berhenti sesaat, lalu tersenyum tanpa menatapnya. Bisa aja, Pak. Lawang benar kok. Orang kalau bahagia, wajahnya kelihatan beda. Di tengah pembicaraan dan area sekitar sedang sepi, Pak Joko mulai membelaiku lagi. Aku tak bisa berbuat apa-apa dan menikmati belayannya. Aku hanya bisa pasrah di tengah angin yang berhembus pelan. Dia kembali memainkan area bawahku dari belakang. Tapi yang membuat aku terkejut, Pak Joko tiba memasukkan miliknya dari belakang dan memelukku erat. Aku pasrah. Aku mendesah tanpa henti. Aku benar-benar menikmati momen ini. Sudah lama aku tidak disentuh seperti ini. Aku tahu ini salah, tapi batinku belum terpenuhi oleh suamiku Teguh. Setelah Pak Joko keluar dan aku juga sudah di memuncak dan puas, nafas terengah-engah Pak Joko berkata, "Aku mencintaimu." Aku ingin menjawab, tapi lidahku keluh. Ada desir halus di dada, antara malu dan sesuatu yang tak bisa dinamai. Siangnya, Teguh pulang lebih awal. Ia membawa hasil panen cabai dari sawah. Lihat nih, Nduk, katanya sambil menunjukkan keranjang. Panen hari ini lumayan. Aku tersenyum. Alhamdulillah, Mas. Teguh duduk di amben bambu, meminum air dari kendi. Kamu kenapa? Kok diam saja? Aku menggeleng. Nggak apa-apa, Mas. Capek aja. Capek mikir ya, katanya sambil tersenyum. Aku tersenyum tipis. Entah kenapa, senyum Teguh sekarang terasa jauh. Ia bercerita panjang soal sawah,
soal harga pupuk. Tapi pikiranku melayang ke suara roda gerobak di pagi tadi. Aku merasa bersalah, tapi juga tak bisa memungkiri. Ada bagian dari diriku yang menunggu suara itu datang lagi esok hari. Sore, angin berhembus lembut dari sawah. Aku duduk di beranda sambil menambal kain. Dari kejauhan, terdengar lagi suara yang sama. Roda kayu itu berhenti di depan rumahku. Bu Bunga, panggilan itu lembut. Aku menoleh. Iya, Pak Joko. Ia membawa sekeranjang kecil pisang raja. Ini, tadi ada yang bagus di pasar. Saya ingat ibu suka bikin kolak. Wah, makasih, Pak. Tapi ini kebanyakan. Kalau kebanyakan, ya buat Teguh juga. Biar sama-sama senang. Aku mengambilnya. Jemari kami bersentuhan lagi, dan lagi-lagi. Waktu seperti berhenti sekejap. Ia menatapku, lalu menusukku dari depan kami, pun menikmatinya lagi di waktu sepi. Hati-hati, Bu. Pisangnya manis, nanti ketagihan. Aku ikut tertawa, meski jantungku berdetak tak beraturan. Kalau manisnya kayak gini, siapa yang enggak? Kami sama-sama sadar bahwa itu sudah melewati batas, tapi tak ada satupun dari kami yang berusaha mundur. Pak Joko pamit. Aku menatap punggungnya yang perlahan menjauh. Dan entah kenapa, langkahnya terasa seperti menarik sebagian hatiku pergi bersamanya. Malamnya, ketika semua sudah tenang, Teguh duduk di sampingku di beranda. Bulan separuh menggantung di langit. Bunga, katanya pelan, kamu masih bahagia sama aku toh? Pertanyaan itu seperti kilat yang tiba-tiba menyambar. Aku menoleh cepat. Loh, kenapa Mas nanya gitu? Ia tersenyum pahit. Entahlah, akhir-akhir ini kamu sering diam. Matamu seperti jauh. Aku ingin berkata bahwa aku hanya lelah. Tapi hatiku tahu, lelahku bukan karena pekerjaan, melainkan karena menahan sesuatu yang tidak seharusnya tumbuh, dan karena kurangnya belayan dari sang suami. Aku menunduk. Aku bahagia, Mas. Beneran. Teguh mengangguk. Tapi ia tahu suaraku tidak meyakinkan. Ia meraih tanganku. Kamu jangan kemana-mana ya. Rumah ini sepi kalau nggak ada kamu. Aku mengangguk, meski dalam hati aku bertanya, benarkah aku masih sepenuhnya di sini? Keesokan paginya, kabut lebih tebal dari biasanya. Aku berjalan ke sumur, tapi langkahku berhenti. Di pagar, ada sebungkus kecil daun pisang yang diikat rapi. Di atasnya selembar kertas kecil bertuliskan, buat Ibu Bunga. Jangan lupa sarapan, Joko. Aku menatapnya lama. Hati ini bergetar, antara rasa terharu dan sesuatu yang lebih berbahaya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti itu. Setiap pagi ia datang dan menyentuhku, memuaskanku. Aku sudah berhubungan di kamar, ruang tamu, di halaman belakang. Sekali waktu ia menatapku lama, lalu berkata, kalau hati bisa memilih, kadang logika nggak bisa melarang. Aku pura-pura tidak mengerti, tapi dadaku bergetar mendengar kalimat itu. Malam-malam jadi lebih panjang. Teguh tetap baik, tetap setia. Tapi di antara kami ada jarak yang tidak bisa dijelaskan. Aku mulai takut dengan diriku sendiri. Takut karena menunggu sesuatu yang bukan milikku. Takut karena rasa yang tumbuh diam-diam itu semakin sulit ditekan. Namun setiap kali suara gerobak itu lewat, semua ketakutan itu lenyap, berganti dengan kehangatan yang tak seharusnya ada. Begitulah, ketika rasa mulai tumbuh, logika perlahan memudar. Aku tahu apa yang kulakukan salah, tapi hati seringkali tak mau tunduk pada benar dan salah. Dan di antara sayur mayur, embun pagi, dan tatapan yang terlalu lama, sebuah kisah mulai mencari jalannya sendiri. Pagi itu matahari belum tinggi ketika suara roda kayu kembali menggesek tanah di depan rumah. Aku sedang menumbuk bumbu di dapur. Dari jendela kecil, bayangan itu terlihat jelas. Gerobak, keranjang, dan tubuh tegap yang terlalu kukenal. Sayur, sayur. Suara itu memecah udara, tapi juga memecah tenang di dadaku. Aku keluar dengan langkah ragu. Pagi, Pak Joko.
Ia menatapku sejenak, lalu tersenyum pelan. "Pagi, Bu Bunga." "Enggih, masih mau kangkung sama bayam?" Aku mengangguk, tapi mata kami sudah berbicara lebih lama daripada kata-kata. Ada jarak sedepa di antara kami, tapi rasanya seperti tak ada udara di situ. Ia menyerahkan sayur, sambil meraih tanganku dengan lembut, kondisi yang tidak memungkinkan dan takut ketahuan oleh tetangga, nafsu Pak Joko yang sudah memuncak. Aku hanya bisa memuaskannya dengan tanganku yang lembut. Aku memegang punya dia dan mengocoknya secara perlahan dengan keadaan berdiri dan masih ada jarak. Karena takut dicurigai, aku terus melakukannya sampai Pak Joko mengeluarkan cairannya dan mengenai celanaku. "Terima kasih Bu Bunga. Titip salam buat Mas Teguh," katanya pelan, nada suaranya berat. "Pasti," jawabku. Tapi suaraku terdengar seperti bisikan. Ketika ia mendorong gerobak pergi, angin pagi terasa membawa aroma yang sulit kulupakan. Siang hari Teguh pulang lebih cepat. Mukanya tampak lelah. Matanya memerhatikan sekeliling rumah. "Kamu belanja di siapa tadi pagi, Nduk?" "Seperti biasa, Pak Joko." Ia hanya mengangguk. Tapi dari tatapan matanya, aku tahu ada sesuatu yang berubah. "Kamu sering ngobrol sama dia?" Aku tersentak kecil. "Loh, kenapa tanya gitu, Mas?" Teguh menatapku lama. "Nggak apa-apa. Cuma, aku dengar dari Bu Sarmi, katanya kamu sering bantuin dia milih sayur. Sampai lama." Aku mencoba tersenyum. "Namanya juga belanja, Mas. Kadang lama karena pilih yang bagus." Teguh masih menatap, lalu menarik napas panjang. "Aku percaya sama kamu, Bunga. Tapi hati-hati ya. Kadang orang kampung suka salah paham." Nada suaranya tenang, tapi di baliknya ada gelombang cemburu yang menahan diri. Aku mengangguk pelan. "Iya, Mas. Maaf kalau bikin kamu kepikiran." Ia mengelus kepalaku, lalu tersenyum. "Sudahlah. Aku cuma takut kamu disalahin orang." Aku mengangguk lagi. Tapi ketika ia beranjak ke dapur, hatiku justru makin berat. Sore menjelang. Aku menjemur gabah di halaman. Dari jauh, siluet gerobak itu muncul lagi di balik pohon randu. Aku tahu seharusnya masuk, tapi kakiku tak mau bergerak. Pak Joko berhenti tanpa suara. "Bu Bunga," sapanya lembut. Aku pura-pura sibuk dengan tampah. "Iya, Pak. Ada yang saya bawa dari pasar. Tadi ingat, Ibu." Ia mengeluarkan setangkai bunga kenanga, masih basah oleh embun. Aku menatapnya bingung. "Buat apa ini, Pak?" Katanya kalau ditaruh di dapur, baunya bisa bikin masakan tambah harum. Aku tersenyum, menatap bunga kecil itu. "Makasih. Tapi ini kebanyakan baik, Pak." "Bukan baik, Bu. Cuma pengen lihat Ibu senyum." Ucapan itu membuatku terdiam. Di bawah cahaya sore, wajahnya tampak tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit kutolak. Kami berdiri lama tanpa kata. Lalu dari arah rumah, terdengar suara Teguh memanggil, "Bunga, airnya tolong ambilkan." Aku tersentak. "Iya, Mas." Pak Joko menunduk. "Saya pamit, Bu." Aku cepat-cepat masuk rumah, tapi jantungku masih berdegup kencang. Malam tiba dengan hawa gerah. Teguh duduk di beranda, menatap bintang. "Bunga," katanya pelan. "Kadang aku takut kalau kamu bosan hidup di sini." Aku menatapnya. "Kenapa, Mas? Rumah kita kecil, sawah nggak banyak. Aku cuma bisa kasih cukup, tapi mungkin nggak bisa kasih bahagia." Aku menggeleng cepat. "Jangan ngomong begitu, Mas. Aku bahagia." Teguh menatapku lembut. "Kalau kamu bahagia, matamu pasti bilang begitu." Aku tak sanggup menatap balik. Dalam hening, kata-kata Teguh menusuk lebih dalam dari yang kukira. Aku tahu aku mencintainya, tapi ada sesuatu yang sedang menarikku ke arah lain, arah yang tak punya jalan pulang. Keesokan paginya, aku memutuskan tidak keluar rumah. Aku ingin menjauh, tapi setiap bunyi roda di jalan membuatku ingin mengintip. Ketika gerobak itu akhirnya lewat tanpa berhenti, aku justru merasa kehilangan. Hari-hari berikutnya, kami jarang bertegur sapa.
Tapi semakin kami diam, semakin besar rinduku. Suatu sore hujan, turun deras. Teguh belum pulang dari sawah. Aku menutup jemuran dan berlari ke teras. Dalam derasnya air, aku melihat sosok Pak Joko berdiri di bawah pohon mangga. Gerobaknya berhenti karena roda terperosok lumpur. Tanpa berpikir, aku mengambil payung dan berlari ke arahnya. "Pak Joko, sini berteduh dulu." Ia menatapku kaget. "Nggak apa-apa, Bu. Nanti malah repot." "Udah sini, basah semua nanti." Ia akhirnya mengikuti. Kami berdiri di bawah atap bambu, air menetes dari ujung payung. Hening. Hanya suara hujan dan detak jantung yang terasa saling mendekat. "Aku nggak mau bikin ibu susah," katanya pelan. "Pak Joko nggak bikin susah?" Jawabku cepat. Ia menatap mataku, lama sekali. "Kalau aku nggak mau pergi, apa ibu juga nggak keberatan?" Seketika aku kehilangan pembahasan, sontak Pak Joko langsung menciumku dengan hangat. Di tengah hujan di bawah pohon, dia memelukku sambil mencium bibirku hawa, dingin menjadi kehangatan. Aku tak ingin diam saja dan aku ingin menjilat punya Pak Joko. "Pak, aku ingin menghisap punyamu untuk kali ini." Pak Joko hanya terdiam, dan aku mulai menghisap menjilat dengan perlahan, menikmati di setiap ujung sampai pangkal. Karena hisapanku sangat intens dan hangat, Pak Joko akhirnya muncrat di mulutku. "Maaf ya Bu Bunga, aku sudah tidak tahan, karena nikmat sekali." "Iya nggak apa-apa Pak, tapi aku ingin yang lebih Bu Bunga." "Iya Pak, silahkan habiskan aku sore ini." Aku pun menghadap ke pohon dan memegang erat pohon. Pak Joko memasukkannya dari belakang. Aku tak kuasa di tengah derasnya hujan. Pak Joko semakin agresif, semakin kuat. "Ah, ah, teruskan Pak." Pak Joko pun keluar. Di dalam aku juga sudah puas. Aku lemas dan sudah tak punya tenaga. Setelah kami duduk bersama, tiba-tiba Pak Joko bertanya, "Bu, kalau misalkan ada suami ibu, tiba-tiba datang gimana?" Pertanyaan itu menggantung di udara, lalu petir menggelegar, memecah keheningan. Teguh tiba-tiba muncul di kejauhan, berlari dari arah sawah. "Bunga, ngapain di luar?" Aku menoleh panik. "Mas!" Teguh menatap kami berdua, pandangannya tajam. "Pak Joko, hujan-hujan masih jualan?" Joko menunduk. "Iya, Mas Teguh. Maaf, cuma numpang teduh." Suasana menegang. Aku bisa merasakan darah di wajahku naik. Teguh tersenyum kaku. "Ya sudah, hati-hati. Jangan sampai sakit." Pak Joko mengangguk cepat, lalu mendorong gerobaknya lagi di tengah hujan. Ketika ia pergi, Teguh hanya menatapku tanpa kata. Tatapan itu tak marah, tapi kecewa. Aku ingin menjelaskan, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Malam itu aku tak bisa tidur. Hujan di luar seperti mengetuk-ngetuk rasa bersalah di dada. Aku sadar, rahasia ini sebentar lagi akan pecah, entah bagaimana caranya. Aku menatap bunga kenanga yang kini kering di meja. Aromanya masih samar, seperti bayangan yang belum mau pergi. Malam belum sepenuhnya tenang setelah hujan sore tadi. Tanah basah berbau tajam, dan lampu minyak di dapur berkedip tertiup angin. Teguh belum banyak bicara sejak kejadian itu. Ia makan tanpa menatapku, lalu duduk di beranda menatap gelap. Aku menyusul, membawa cangkir teh. "Mas, tehnya masih hangat." Ia menerima, tapi tidak langsung menyesap. "Bunga," katanya lirih, "tadi sore aku lihat sesuatu." Aku diam. "Kenapa kamu di bawah atap bareng Pak Joko?" Aku menarik napas dalam. "Hujan deras, Mas. Dia cuma numpang teduh." "Cuma teduh?" Suaranya naik setingkat. "Aku sudah lihat kelakuanmu. Kamu pikir aku buta?" Kata-katanya seperti petir kedua yang menyambar hati. Aku tak punya jawaban. "Mas," Teguh menatapku lama. "Aku kecewa sama kamu, Bunga. Aku rasa hubungan kita sudah sampai di sini. Aku ceraikan kamu, Bunga. Dan mulai hari ini, kamu urus barang-barangmu dan kembali sana dengan Joko." Kata-kata itu menghantamku seperti badai. Aku menatap wajahnya, lelaki yang dulu kucintai dengan sederhana.
Tak ada amarah di matanya, hanya kecewa yang begitu dalam. Seperti sawah kering yang kehilangan air. Aku pun pergi, meninggalkan rumah tempat aku dulu tertawa. Tempat aku pertama kali belajar mencintai. Hanya membawa pakaian seadanya dan sebuah rasa bersalah yang beratnya lebih dari karung beras di punggung. Kini aku tinggal bersama Pak Joko di sebuah rumah kecil di pinggir pasar. Atapnya bocor, dindingnya dari papan bekas, dan setiap malam kami tidur ditemani suara tikus dan angin yang menembus celah dinding. Hidup yang dulu terasa hangat, kini menjadi dingin dan sunyi. Pak Joko memang masih baik, masih perhatian. Tapi dunia kami berbeda dari dulu. Jika dulu aku bangun dengan aroma teh dan suara lembut teguh, sekarang aku terjaga oleh keributan pasar dan tagihan yang tak pernah lunas. Aku mulai mengerti bahwa rumput tetangga yang tampak hijau dari jauh kadang cuma ilusi mata, karena saat kita pindah ke sana, barulah tahu bahwa tanahnya ternyata kering dan hijaunya hanyalah warna daun yang sebentar lagi layu. Satu persatu cobaan datang, dagangan Joko sepi, hujan membuat jalanan becek, pembeli enggan keluar rumah. Kadang kami hanya makan nasi dengan garam. Kadang aku menahan lapar sambil menatap foto lama, teguh yang diam-diam masih kusimpan. Aku rindu rumah itu. Aku rindu ketenangan yang dulu kuanggap membosankan. Kini aku baru sadar bahwa kebahagiaan bukan soal rasa baru yang menggoda, tapi tentang siapa yang rela bertahan di sampingmu meski hidup tak mudah. Ada malam-malam ketika Joko mengeluh keras, frustrasi karena uang tak cukup. Aku hanya diam, menatap lampu redup dan berpikir, inilah balasan dari langkahku yang salah. Tidak ada lagi senyum bangga di wajahku, hanya penyesalan yang tak bisa dihapus air mata. Untuk kalian yang menonton dan mendengarkan kisah ini, aku ingin bilang satu hal. Jangan pernah tertipu oleh indahnya godaan sementara. Kadang yang tampak hangat bisa membakar, dan yang tampak membosankan justru tempatmu berlindung dari badai. Selingkuh bukan soal cinta atau nafsu semata. Ia adalah api kecil yang bisa membakar seluruh rumah, dan ketika padam, yang tersisa hanya abu dan rasa malu. Aku dulu berpikir, Teguh terlalu biasa, terlalu tenang, terlalu diam. Aku mencari gairah yang lain, perhatian yang lebih berwarna. Tapi setelah semua yang kulakukan, aku sadar, yang biasa itu justru istimewa, karena ia tidak pernah pergi walau lelah. Sekarang, setiap pagi aku pergi ke pasar membantu Joko menjual sayur. Tanganku kasar, kulitku menghitam, dan setiap kali melihat istri-istri muda berbelanja sambil tertawa dengan suaminya, dadaku terasa sesak. Bukan karena iri, tapi karena aku tahu aku pernah punya hal yang sama. Dan kubuang dengan tanganku sendiri. Teguh kini kabarnya sudah menikah lagi. Istrinya perempuan baik, pandai masak, dan rajin mengaji. Aku hanya bisa tersenyum getir mendengar kabar itu dari mulut tetangga. Mungkin memang begini cara Allah menegurku. Pelan, tapi dalam. Kadang di malam sepi, Joko memanggilku dari dapur. Bunga, tehmu sudah dingin, katanya. Aku menjawab pelan, iya pak. Tapi di dalam hati, aku tahu, dingin itu bukan cuma tehnya, tapi juga hatiku sendiri. Aku tidak membenci Joko. Ia juga hanya manusia yang terjebak dalam rasa. Namun cinta yang lahir dari salah langkah tidak pernah tumbuh sempurna. Selalu ada bayang masa lalu di setiap senyum, dan selalu ada sesal di balik setiap tawa. Untuk kalian yang mendengar cerita ini, ambillah hikmahnya. Jangan jadikan kisahku sebagai contoh, tapi jadikan ia sebagai peringatan. Jika kalian sedang merasa bosan, merasa pasangan kalian tak lagi seperti dulu, bicaralah, bukan berkhianatlah. Karena setiap detik yang kamu habiskan untuk seseorang di luar rumahmu
adalah 1 detik yang mencuri kebahagiaan dari orang yang benar-benar tulus mencintaimu. Selingkuh memang terasa manis di awal, seperti gula di ujung lidah. Tapi begitu ditelan, yang tersisa hanyalah pahit dan perih di dada. Sekarang aku hidup seadanya. Kadang cukup, kadang tidak. Tapi setiap kali hujan turun, dan aku mendengar suara roda gerobak di kejauhan, aku teringat hari pertama aku tergoda. Seandainya waktu bisa diulang, aku akan memilih diam di rumah, menunggu Teguh pulang dari sawah, menyambutnya dengan senyum yang dulu begitu mudah kulakukan. Jadi, untuk kalian semua, tolong ingat, rumput tetangga memang tampak lebih hijau, tapi belum tentu tanahnya subur. Hargailah yang kamu punya sebelum kehilangan. Setia itu memang tidak mudah, tapi pengkhianatan selalu lebih menyakitkan. Semoga kisah bunga ini menjadi cermin, bukan hiburan semata. Karena dari setiap dosa, selalu ada jalan kembali. Asalkan kita mau menunduk dan belajar dari luka.